Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Ajari dengan NIM 1622509 dari Fakultas Sekolah Farmasi kelompok 4 kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh tren self diagnose terhadap sikap mahasiswa dalam menggunakan obat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah TTKI. Nah, di sini mengenai latar belakang kami mengambil penelitian ini, di sini tuh seperti kita ketahui bersama bahwa internet semakin hari semakin berkembang. Dengan adanya perkembangan internet ini, eh, membuat orang-orang itu lebih mudah dalam mengambil informasi yang ada, sehingga eh, informasi-informasi seperti informasi politik, informasi hiburan, dan juga satunya informasi kesehatan yang menjadi fokus kita pada penelitian kali ini, itu tuh bisa mereka dapatkan dengan mudah tanpa perlu mencari tahu satu persatu dari mulut ke mulut, dari orang lain, mulut ke mulut. Nah, oleh karena itu juga membuat mahasiswa juga atau orang lain juga sadar bahwa ketika mereka sakit, mereka itu bisa untuk mencari informasi mengenai gejala-gejala atau obat-obatan apa saja yang mereka perlukan untuk mengobati penyakit tersebut. Nah, karena itu dengan pemikiran tersebut muncullah istilah self-diagnose, di mana self-diagnose ini merupakan cara kita untuk mendiagnosis atau mengenali gejala-gejala penyakit yang sedang kita rasakan dan juga apa saja yang perlu kita lakukan untuk mm, mengobati penyakit tersebut tanpa perlu pergi ke bantuan profesional seperti dokter atau perawat. Nah, dari kondisi tersebut juga kami merumuskan beberapa masalah, merumuskan beberapa pertanyaan ke dalam rumusan masalah. Itu yang pertama itu mengenai bagaimana sih tingkat kecenderungan atau tren mahasiswa ini dalam melakukan self-diagnose pada eh, platform online atau daring seperti internet. Lalu yang kedua itu, kami juga bertanya-tanya mengenai bagaimana sih sikap mahasiswa dalam menggunakan obat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, lalu yang ketiga itu mengenai pengaruh, pengaruh tren self-diagnose ini terhadap sikap mahasiswa dalam menggunakan obat itu bagaimana. Lalu yang keempat itu mengenai tren self-diagnose ini, apakah terdapat perbedaan pada laki-laki dan perempuan secara trennya. Nah, lalu dengan adanya rumusan masalah ini juga kami eh, merumuskan juga tujuan-tujuan penelitian kami. Itu yang pertama mengenai untuk mengidentifikasi mengenai mengidentifikasi mengenai tren self diagnose ini terhadap mahasiswa. Lalu yang kedua itu tuh kami ingin menjelaskan atau memberitahu mengenai sikap-sikap apa saja yang dilakukan mahasiswa dalam menggunakan obat. Lalu yang ketiga itu kami ingin mengidentifikasi juga mengenai pengaruh dari tren self-diagnose ini terhadap sikap mahasiswa dalam menggunakan obat. Lalu yang terakhir, kami juga ingin mengidentifikasi juga mengenai perbedaan apa saja yang terdapat pada tren self-diagnose ini pada mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Nah, lalu untuk landasan teori ini, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa self-diagnose ini merupakan cara kita untuk menilai atau mengenali diri atau mendiagnosis diri kita sendiri mengenai penyakit-penyakit apa saja yang tengah kita rasakan. Dan juga hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengobatinya tanpa perlu pergi ke bantuan profesional. Nah, kenapa self-diagnose ini bisa muncul? Salah satunya yaitu mengenai tadi yang telah saya sebutkan juga mengenai perkembangan internet yang kian berkembang pesat sehingga informasi-informasi itu mudah didapat. Oleh karena itu, mahasiswa berpikir bahwa dengan mencari tahu informasinya sendiri itu lebih efisien
dibandingkan harus pergi ke bantuan-bantuan profesional yang mungkin saja mereka mengeluarkan lebih banyak biaya, lebih banyak tenaga, dan juga lebih banyak waktu. Lalu dengan adanya self diagnosis ini juga eh, mahasiswa itu lebih cenderung tidak pergi ke bantuan profesional tadi, seperti yang telah saya sebutkan. Namun dengan adanya self diagnosis ini juga memiliki sisi negatifnya, di mana mahasiswa itu, karena tidak semua dari mahasiswa itu tahu menahu mengenai efek samping atau gejala-gejala penyakit apa saja yang ada, yang tengah mereka rasakan, ya tadi efek samping dari obat-obatan itu. Akhirnya masih saja ada kasus bahwa itu tuh misdiagnosis atau salah mendiagnosa, sehingga mahasiswa juga diharapkan dengan, meskipun adanya self diagnosis ini tuh masih bisa memilah informasi yang benar, sehingga tidak terjadi misdiagnosis itu sendiri. Di sini juga ada beberapa tren penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang kami ambil sebagai referensi, seperti Gumara, Raja, dan juga Haris, yang dimana, dan juga penelitian-penelitian, dan juga penelitian-penelitian lainnya, di mana mereka eh, kurang lebih cenderung membahas mengenai self diagnosis, seperti mengenai penyebabnya, lalu mengenai dampak-dampaknya, dan juga sisi positif dan juga sisi negatif dari self diagnosis itu sendiri. Nah, lalu dengan penelitian ini kami telah melakukan penelitian dengan mengirimkan kuesioner kepada responden, eh, di mana kami menggunakan skala Likert, di mana satu itu menunjukkan tidak setuju, dua itu menunjukkan kurang setuju, tiga menunjukkan setuju, dan empat itu menunjukkan sangat setuju. Nah, di sini untuk data pertama, yaitu gambar 3.1.1, itu menunjukkan frekuensi responden dalam mencari tahu gejala penyakit mereka di internet. Nah, berdasarkan hasil survei ini, 73,6 responden ini cenderung lebih eh, mencari tahu gejala mereka ini melalui internet. Nah, dengan informasi ini berarti kita tahu bahwa eh, hal yang telah tadi saya jelaskan itu sesuai, di mana mahasiswa itu cenderung ingin efisien, eh, ingin segala sesuatu itu berjalan secara instan. Artinya mereka tidak ingin mengeluarkan waktu lebih banyak untuk pergi ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik, untuk mendiagnosis penyakit yang mereka rasakan, sehingga mereka lebih cenderung mencari tahu mengenai informasi-informasi kesehatan tersebut melalui internet. Nah, lalu pada data berikutnya di gambar 3.1.2 itu menunjukkan indeks kepercayaan responden ini terhadap informasi kesehatan dari influencer atau sosial media. Seperti kita ketahui bersama bahwa di informasi di internet ini kan tidak hanya dari Google, tidak hanya dari artikel-artikel online, tetapi dari influencer dan juga sosial media juga bisa. Nah, di sini sebanyak 91,2 responden ini menyatakan tidak langsung percaya terhadap informasi kesehatan dari influencer atau sosial media. Nah, pada pada data awal itu kan menyebutkan bahwa cenderung mahasiswa itu lebih ingin mencari tahu informasinya itu melalui media sosial, melalui internet. Tetapi mereka juga tidak langsung percaya terhadap informasi-informasi tersebut. Artinya mahasiswa mahasiswa di sini tuh sangat kritis dalam memilah informasi. Jadi mereka tahu bahwa informasi-informasi yang ada di internet itu tidak semuanya dapat divalidasi kebenarannya, sehingga mereka juga tetap memilah informasi yang benar dan juga yang eh, salah. Lalu dari data berikutnya di gambar 3.1.3
Ini menunjukkan pengaruh self diagnosis ini terhadap kegelisahan responden. Nah, di sini sebanyak 61,7% ini 61,7% responden masih merasa khawatir setelah melakukan self diagnosis. Hmm, karena nah, tadi mahasiswa ini kritis terhadap informasi-informasi yang ada, mereka tentu pasti kesulitan juga dalam mencari informasi karena tidak semua walaupun informasi yang diberikan di internet itu banyak dan mudah diakses, tetapi tidak semua informasi ini benar sehingga mahasiswa juga masih perlu waktu untuk mencari informasi yang valid. Sehingga 61,7% responden ini tuh masih merasa khawatir kalau misalkan informasi yang mereka dapatkan itu salah gitu, eh, salah informasinya, tidak valid kebenarannya. Walaupun ya secara kebenaran mungkin valid, tapi mereka juga tetap merasa khawatir kalau informasi tersebut masih tidak valid. Lalu di gambar 3.1.4 ini tuh menunjukkan pengaruh self-diagnose terhadap perilaku responden dalam mencari bantuan profesional. Nah, di sini itu menunjukkan sebanyak 44,1% responden itu menyatakan kalau self-diagnose ini tuh menghambat mereka dalam mencari bantuan profesional. Nah, artinya dengan adanya kecenderungan bahwa mahasiswa ini lebih memilih mendiagnosis self diagnosis itu sendiri melalui internet. Dan mereka merasa eh, dengan pergi ke bantuan profesional itu adalah hal yang eh, terasa rugi karena mereka membuang-buang waktu dan secara ini juga tidak efisien sehingga mereka lebih cenderung untuk mendiagnosis dirinya sendiri melalui informasi-informasi yang ada di internet. Tapi meskipun begitu juga, sebanyak 55,9% responden itu langsung mencari tahu bahwa eh, informasi yang diberikan ini tidak valid nih. Nah, karena tidak valid itu dan tidak tentu itu, mereka masih sebanyak 55,9% itu masih tetap mencari bantuan profesional untuk dapat tahu kebenaran yang ada pada informasi tersebut. Nah, kemudian di gambar 3.1.5 ini menunjukkan tingkat pengetahuan responden mengenai penggunaan obat yang tepat dalam self diagnosis. Nah, sebanyak 79,4 responden ini mengaku bahwa pengetahuan mereka mengenai obat-obatan itu masih belum cukup. Nah, jadi meskipun sebenarnya mereka sering untuk mencari tahu informasi di internet mengenai ini gejala dan obat-obatan. Nah, ternyata di sini tuh menunjukkan bahwa 79,4% atau mayoritasnya itu masih belum belum mengetahui secara dalam mengenai obat-obatan yang digunakan. Entah itu dari kandungannya, entah itu dari efek sampingnya, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan obat-obatan itu. Nah, lalu di gambar 3.2.1 ini itu menunjukkan frekuensi responden dalam membaca aturan obat sebelum dikonsumsi. Nah, di dalam obat itu kan terdapat aturan pakai, seperti misalkan untuk pemakaiannya itu dua kali sehari misalkan setelah makan, dan juga beberapa informasi-informasi lainnya yang tentunya itu tuh sangat penting untuk dibaca terlebih dahulu oleh para konsumen karena tanpa informasi itu mungkin saja terdapat salah pemakaian sehingga eh, dapat menimbulkan sisi negatif lainnya. Di sini itu sebanyak 94,1 responden itu sering membaca terlebih dahulu eh, untuk aturan pakai ini, dan juga sebanyak 5,8% responden juga masih jarang untuk membaca aturan ini, untuk membaca aturan pakai obat ini. Nah, di sini di gambar 3.2.2 itu menunjukkan riwayat responden dalam membeli obat berdasarkan informasi online. Jadi di sini sebanyak 23,5% ini
Di sini eh, mahasiswa itu pernah membeli obat, tetapi hanya berdasarkan informasi online. Jadi mereka karena tidak tahu menahu mengenai obatnya, dan juga tidak mungkin mereka tidak pernah berkonsultasi langsung dengan bantuan profesional. Jadinya mereka itu membeli obat hanya berdasarkan informasi-informasi yang ada di eh, internet tanpa mereka ketahui mengenai efek-efek yang akan terjadi ke depannya. Nah, lalu di gambar 3.2.3 ini menunjukkan tingkat kepercayaan responden terhadap pernyataan bahwa semua jenis obat itu cocok. Nah, di sini sebanyak 76,5 responden ini tidak percaya bahwa obat ini bisa cocok, bahwa suatu obat itu tidak bisa cocok untuk semua orang. Artinya di sini pengetahuan mengenai obat-obatan juga cukup bagus untuk mahasiswa mengenai bahwa tidak semua jenis obat itu cocok untuk eh, untuk semua orang. Tidak, misalkan untuk jenis obat A itu mestinya tidak akan cocok untuk orang di bagian kiri dan juga di orang bagian kanan. Jadi mereka pokoknya obat-obatan itu mereka merasa tidak akan pernah satu jenis obat itu tidak akan pernah cocok untuk semua orang. Lalu di sini pada gambar 3.3.1 di sini menunjukkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan bahwa self-diagnose ini dapat berujung pada penggunaan obat yang salah. Nah, di sini 91,4% responden ini setuju bahwa penggunaan obat ini karena self-diagnose ini bisa, eh, pernyataan bahwa self-diagnose ini bisa berujung pada penggunaan obat yang salah. Jadi, mahasiswa ini tahu bahwa seperti pada berita-berita yang ada di internet atau misalkan di koran-koran, itu tuh bahwa kebanyakan orang itu menggunakan narkotika itu dari pengalaman mereka di mana mereka mencoba-coba. Nah, dengan adanya self-diagnose ini tuh membuka pintu, membuka jalan bahwa dengan mencoba sesuatu hal yang belum pernah mereka rasakan, itu tuh bisa jadi penggunaan obat yang salah. Jadi dengan kita tidak dari self-diagnose ini juga kan karena mereka ini tidak pernah berkonsultasi langsung dengan dokter dengan bantuan profesional. Mereka akhirnya hanya percaya pada informasi-informasi yang ada di internet sehingga mereka eh, tidak tahu apakah obat ini cocok, apakah obat ini akan eh, sesuai dengan yang penyakit yang mereka rasakan. Nah, sehingga jika jika obat tersebut salah, ya, tentu penggunaan kedepannya juga akan salah. Jadi self diagnose ini sendiri pun tetap membuka lebar bahwa penggunaan obat itu bisa salah ke depannya karena mereka tidak pernah tahu mengenai obat-obatan tersebut dan juga tidak pernah berkonsultasi langsung dengan bantuan profesional. Lalu di gambar 3.3.2 ini tuh menunjukkan riwayat responden dalam membeli obat secara bebas. Nah, di sini eh, sebanyak 20,6 responden ini pernah membeli obat tanpa memikirkan efek sampingnya. Nah, obat ini kan seperti kita tahu bahwa setiap obat yang kita makan ini tentu ada resep dari dokter biasanya, dari hasil konsultasi kita ke bantuan profesional. Nah, ketika kita tidak berkonsultasi langsung dengan dokter, tentu itu tuh kan informasi yang ada di internet itu kan kita ambil begitu saja, tidak melalui resep-resep yang biasanya dokter berikan. Nah, selain itu juga semakin berkembang internet ini juga platform-platform toko online ini biasanya juga menjual beberapa obat-obatan sehingga eh, tentu
obat-obatan ini dijual secara bebas. Nah, ternyata di sini itu sebanyak 20,6 responden ini pernah membeli obat-obatan ini tuh secara bebas tanpa mereka ini mengetahui resep-resep apa saja yang ada yang harus mereka konsumsi. Nah, lalu di sini ada gambar 3.3.3. Di sini tuh menunjukkan tingkat kepercayaan responden ini terhadap informasi gejala penyakit yang didapat secara online. Di sini mayoritas sih cenderung tidak setuju bahwa mereka ini eh, percaya 100% pada online-online, informasi-informasi online yang ada di internet. Tetapi walaupun begitu juga masih terdapat beberapa orang, yaitu sebanyak 8,8% yang juga merasa cocok dengan obat yang ada yang diperjualbelikan, yang ditemukan di online tanpa perlu konfirmasi dulu ke bantuan-bantuan profesional. Nah, di sini sebanyak 3,41% ini i- eh, di gambar 3.4.1 ini menunjukkan frekuensi responden yang mengisi kuesioner berdasarkan gender. Nah, di sini sebanyak 50,9% ini eh, gendernya itu perempuan dan 44,1% ini laki-laki. Nah, berarti di sini menunjukkan kecenderungan bahwa tren self diagnosis ini lebih sering dilakukan oleh gender perempuan karena mungkin bagi laki-laki sendiri eh, mereka lebih percaya pada dokter dibandingkan informasi-informasi online yang ada dibandingkan perempuan yang mungkin sehari-harinya itu lebih sering mencari tahu di sosial media dan juga beberapa pengaruh dari influencer juga di sosial media. Nah, di sini dapat kami simpulkan juga bahwa hasil penelitian ini mayoritasnya itu kebanyakannya itu sadar terhadap risiko penggunaan obat ini akibat dari transfer diagnos. Tapi s- eh, hal ini juga bisa dilihat dari 91,4 responden juga yang setuju. Nah, kalau penggunaan self diagnosis ini tuh bisa menyebabkan penggunaan obat yang salah. Dan juga responden juga masih tetap menunjukkan sikap kritis juga bahwa tidak sepenuhnya informasi yang diberikan itu sepenuhnya benar. Nah, tapi meskipun begitu juga responden tetap perlu kayak memilah informasi lagi lebih lanjut dan juga disarankan sih lebih baik bertemu dengan bantuan-bantuan profesional agar penyakit apapun penyakit yang dirasakan itu bisa sepenuhnya terobati oleh dokter-dokter atau bantuan yang lebih profesional lagi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada tugas akhir ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan atau eh, ketidak atau kesalahan selama saya menyampaikan ini. Semoga apa yang menjadi kesalahan ini bisa menjadi evaluasi bagi saya ke depannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.